Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zahra Nur Sakinah, mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2561201018. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Risiko Operasional pada Bank meliputi kredit, likuiditas, dan pasar. Nah, latar belakangnya adalah perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Karena aktivitasnya semakin kompleks, bank menghadapi berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik. Nah, kita masuk nih ke pengertian risiko dan manajemen risiko. Apa sih pengertian risiko dan manajemen risiko itu? Nah, kalau pengertian risiko dalam perbankan adalah potensi kerugian akibat ketidakpastian dalam aktivitas bank. Risiko ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal dan mempengaruhi kondisi keuangan serta operasional bank. Nah, yang kedua, manajemen risiko. Apa sih artinya? Nah, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek nih. Nah, kita masuk nih ke tujuan manajemen. Apa sih tujuan manajemen itu? Manajemen risiko itu yang pertama itu ada melindungi aset, menjaga aset dari ancaman kerugian. Yang kedua ada meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu mendukung keputusan berbasis analisis risiko. Yang ketiga, memastikan kepatuhan hukum, mematuhi regulasi dan mengurangi pelanggaran. Dan yang terakhir nih, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan sumber daya dan operasional. Lalu ada jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang pertama itu ada risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Nah, kita masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab terjadinya risiko pada bank itu. Yang pertama itu ada risiko operasional. Ya, penyebab terjadinya tuh berupa kesalahan manusia, kegagalan sistem, proses tidak efisien, dan penipuan internal. Nah, yang kedua, penyebab risiko kredit, gagal bayar peminjam, dan konsentrasi eksposur pada satu industri. Yang ketiga, penyebab risiko likuiditas, ketergantungan pada dana jangka pendek, aset tidak likuid, dan turunnya kepercayaan nasabah. Yang keempat, penyebab risiko pasar, perubahan suku bunga, harga aset, nilai tukar, dan kondisi ekonomi. Lanjut, kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah cara mengelola manajemen risiko pada bank. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, bank akan menerapkan nih berbagai strategi dan kerangka kerja manajemen risiko. Strategi dan kerangka kerja itu meliputi penilaian risiko, diversifikasi portofolio, kecukupan modal, teknik mitigasi, pengendalian internal, dan pengawasan regulasi. Lalu ada yang namanya proses manajemen risiko. Nah, ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, pengendalian dan pemantauan risiko, serta penetapan harga risiko. Nah, apa sih pentingnya nih manajemen risiko dalam perbankan? Tujuan utamanya manajemen risiko di sektor perbankan itu untuk meningkatkan nih nilai bagi para pemangku kepentingan dengan memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan dana modal untuk memastikan solvabilitas jangka panjang organisasi perbankan. Secara umum, manajemen risiko di perbankan memiliki manfaat yang hampir sama nih dengan bidang industri lainnya. Kita masuk ke kesimpulan dan sarannya.
Kesimpulannya yaitu risiko dalam perbankan tidak dapat dihindari dan mencakup risiko operasional, kredit, likuiditas, serta pasar. Semua risiko ini saling berkaitan dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya itu adalah untuk menjaga stabilitas bank dan kepercayaan masyarakat atau nasabahnya. Sarannya, tingkat sistem manajemen risiko dengan teknologi untuk deteksi dini, perkuat SDM melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat, dan yang terakhir, perketat pengawasan dan kebijakan untuk menjaga stabilitas. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. La Habana.